Bab 716 Kontradiksi Batin. Ayah punya sesuatu yang bagus untukmu. Qin Haodong membalik pergelangan tangannya, dan kristal api muncul di telapak tangannya. Sebagai seorang gadis dengan tubuh suci Suzaku, si kecil secara naluriah tertarik pada batu kecil ini. Ia mengulurkan tangan dan meraihnya. Jika orang biasa memegang batu ini, mereka akan langsung berubah menjadi abu. Bahkan Qin Haodong harus membungkus dirinya dengan ki sejati untuk menghindari panasnya. Namun hal itu tidak menjadi masalah bagi Tang Tang, sebaliknya, ia merasa cukup nyaman saat memegangnya. Papa, batu kecil ini sangat lucu, bisakah Papa memberikannya kepadaku? Si kecil memegang kristal menyala dan tidak ingin meletakkannya. Qin Haodong berkata, Tang Tang, ini bukan cara yang tepat untuk menggunakannya, malah, ini dapat membantumu meningkatkan nyala apimu. Benarkah, Papa? Tolong beritahu aku cara menggunakannya. Dia tidak mengerti apa artinya peningkatan, tetapi dia yakin bahwa apapun yang diajarkan ayahnya, pasti akan menjadi yang terbaik. Qin Haodong meminta si kecil duduk bersila, memegang kristal menyala di telapak tangan kirinya lalu meluncurkan metode kultivasi mental mata Phoenix. Mata Phoenix adalah keterampilan unik dari Sekte Yi Yuan dan merupakan salah satu teknik ilahi. Itu dapat digunakan dari kedua sisi. Dalam arah maju, itu dapat menyemburkan api, sementara dalam arah sebaliknya, itu dapat menyerap semua energi dari properti api apapun. Situ Zixing memberikan metode ini kepada Qin Haodong dan memintanya untuk mengajari si kecil cara menggunakannya. Jadi dia sangat ahli dalam menggunakan atributnya. Di bawah bimbingannya, si kecil mulai menahan napas dan mengoperasikan ki-nya untuk menyerap kristal berapi. Qin Haodong berdiri diam di samping, menjaga putrinya. Seiring berjalannya waktu, kristal api di telapak tangannya mengecil dan akhirnya, dengan suara keras, kristal itu berubah menjadi bubuk. Energi panas di dalamnya telah diserap sepenuhnya olehnya. Dia membuka matanya perlahan dan berkata kepada Qin Haodong dengan gembira, Papa, sepertinya ada sesuatu di tubuhku. Hangat dan nyaman. Itu karena apimu sudah naik level sekali lagi. Qin Haodong memasang pembatas pertahanan di dinding ruang latihan. Kemudian dia berkata kepada si kecil, Tang Tang, cobalah, lihat apakah kekuatan apimu meningkat. Baiklah, ayah. Dia masih anak-anak dan sudah lama ingin mencobanya. Ketika Qin Haodong selesai berbicara, dia langsung membuka mulutnya dan menyemburkan api seperti burung phoenix. Apinya telah meningkat menjadi api bawaan dari api biasa. Warnanya juga telah berubah dari merah menjadi kuning api bawaan. Setelah menyerap kristal api, apinya telah naik level sekali lagi. Meskipun belum menjadi api samadi sejati berwarna biru, sudah ada lingkaran cahaya biru samar di api kuning tersebut. Tampaknya Tang Tang akan dapat memiliki api samadi sejati dalam waktu singkat. Bagian terpentingnya adalah kekuatan api telah meningkat pesat. Setelah api diarahkan ke dinding, penghalang yang ditetapkan Qin langsung berubah menjadi abu dengan suara keras. Untungnya, dia sudah siap. Dia segera mencabut mantranya dan memasang 3 formasi pembatas secara berurutan. Kalau tidak, rumah itu akan benar-benar terbakar. Baiklah, Tang Tang, sudah cukup. Qin Haodong menghentikan si kecil dengan tergesa-gesa. Sekarang dia yakin akan kekuatan api itu. Jika dia melancarkan serangan frontal, dia mungkin tidak akan bertahan lama bahkan dengan kultivasinya di tahap awal alam jiwa baru lahir. Tampaknya peningkatan itu berhasil dan Qin Haodong cukup gembira dengan hasil ini. Si kecil masih terlalu muda dan belum dewasa, jadi dia tidak terburu-buru meningkatkan kultivasinya. Namun, mereka tidak bisa begitu saja meningkatkan api kapanpun mereka mau. Mereka harus memanfaatkan setiap peluang. Namun, kekuatannya tetap luar biasa. Dengan mata Phoenix, dia dapat mengalahkan siapapun yang berada di bawah tingkat ke-9 alam kekuatan tertinggi dengan mengerahkan seluruh kekuatannya. Qin Haodong memujinya dan kemudian mengatakan kepadanya bahwa dia tidak bisa menggunakan api pada orang lain dengan sembarangan. Kemudian mereka keluar dari ruang latihan bersama-sama. Setelah sarapan keesokan paginya, semua orang di Sekte Tang sangat sibuk. Hari ini adalah ulang tahun Chu Sanhe yang ke-80. Atas permintaan Chu Xuanyu, Qin Haodong memutuskan untuk membawa semua gadis ke pesta ulang tahun, termasuk si kecil. Setelah mengetahui bahwa mereka akan pergi ke pesta, semua gadis mulai membuat persiapan setelah sarapan. Di satu sisi, para wanita bersemangat untuk memamerkan kecantikan mereka, di sisi lain, meskipun mereka menerima keberadaan gadis-gadis lain, mereka masih akan membandingkan diri mereka secara diam-diam dengan yang lain. Agar tidak dibayang-bayangi, mereka berpakaian sangat cermat. Ketika gadis-gadis ini muncul di hadapannya bersama-sama, Qin Haodong benar-benar merasa pusing tetapi juga bangga pada saat yang sama. Bahkan tim model internasional tidak semenarik wanita-wanitanya. Mereka semua cantik dan memiliki bentuk tubuh yang bagus. Setelah pukul 8, armada mobil panjang melaju ke Sekte Tang. Pemimpinnya adalah Chu Xuanli, diikuti oleh Chu Xuanming. Mereka ada di sana untuk menyambut Chu Xuanyu kembali atas nama keluarga Chu. Semua orang dari Sekte Tang yang menghadiri pesta itu menaiki mobil. Berdasarkan permintaan Qin Haodong,
armada itu tidak langsung kembali ke keluarga Chu, tetapi berkeliling ibu kota. Chu Xuanli telah menyiapkan lebih dari 100 mobil dan masing-masing mobil bernilai lebih dari 5 juta yuan. Mobil-mobil itu langsung menimbulkan sensasi di seluruh ibu kota. Semua penonton penasaran dan ingin tahu apa yang sedang terjadi. Tak lama kemudian, berita bahwa Chu Xuanyu disambut kembali oleh keluarga Chu tersebar ke seluruh kalangan atas ibu kota dan banyak yang mengikuti mereka untuk menyaksikan kegembiraan itu. Baru pada pukul 9 armada itu perlahan melaju kembali ke istana Chu. Chu Sanhe, mengenakan setelan tang merah, berdiri di depan gerbang. Berdiri di sampingnya adalah Chu Sanchuan dan Chu Sanhe, diikuti oleh ratusan murid keluarga Chu, termasuk Chu Mingchong dan Chu Mingjiao. Setelah berdiri beberapa menit, Chu Mingchong berkata dengan nada tidak puas, dia benar-benar menganggap dirinya orang penting, beraninya dia membuat begitu banyak dari kita menunggunya di sini, apa yang dipikirkan kakek, bagaimana dia bisa menyetujui permintaan yang tidak masuk akal seperti itu. Chu Mingjiao juga berkata dengan nada sarkastis, kau benar, dia sombong dan tidak menghormati orang yang lebih tua, dia tidak tahu apa-apa tentang aturan keluarga dan kita seharusnya tidak membiarkannya masuk ke dalam rumah. Meskipun mereka tidak menyebutkan nama apapun, orang-orang di sekitar mereka tahu bahwa mereka sedang berbicara tentang Qin Haodong. Chu Mingli dan Chu Minghui, yang berdiri di samping mereka, langsung merasa kesal. Mereka lebih menghormati Qin Haodong setelah beberapa hari terakhir. Chu Mingli berkata, sepupu, kamu salah, Bibi adalah anggota keluarga Chu kita dan kita mengkhianatinya dan mengusirnya dari rumah kita, sudah sepantasnya kita membawanya kembali sekarang. Meskipun Chu Mingchong adalah putra Chu Xuanming, dia adalah cucu tertua dari keluarga Chu karena ibunya yang melahirkannya terlebih dahulu. Selain itu, dia juga pandai menyanjung orang lain, jadi dia disukai oleh wanita tua, Jin Xiuying. Itulah sebabnya dia dimanja dan begitu sombong sekarang. Melihat Chu Mingli berani menentangnya di depan umum, dia langsung berteriak dan dengan wajah cemberut berkata, kamu baru saja tinggal di Sekte Tang selama beberapa hari, tetapi kamu menjadi sombong seperti orang itu. Aku kakak laki-lakimu, beraninya kamu berbicara seperti itu padaku. Chu Minghui, yang juga sangat lugas, membalas dengan marah, kaulah yang sekarang bersikap sombong, sepupu Haodong benar-benar cakap, ia membangun Sekte Tang di usia yang begitu muda sendirian, tapi apa yang dapat kau lakukan tanpa dukungan dari keluarga kita? Melihat saudaranya dipermalukan, Chu Mingjiao kemudian melangkah maju dan berteriak kasar, dasar gadis bodoh, apa yang kau tahu, kau baru beberapa hari di sana dan sudah membela orang itu, apa kau sudah jatuh cinta padanya, kau tidak tahu malu. Chu Minghui pemarah dan tidak bisa menahan diri seperti kakaknya. Dia langsung membalas, Chu Mingjiao, kaulah yang tidak tahu malu, apa kau pikir semua orang sekeji dirimu, aku tahu kau sudah melakukan lebih dari selusin aborsi dan kau baru berusia 20-an, kau benar-benar tidak tahu malu. Meskipun Chu Mingjiao belum menikah, dia tidak merahasiakan kehidupan pribadinya. Chu Minghui benar. Dia telah melakukan lebih dari selusin aborsi meskipun dia baru berusia 20-an. Orang lain hanya membicarakannya secara pribadi, tetapi Chu Minghui menunjukkannya di depan umum. Dia sangat marah. Dasar jalang. Beraninya kau. Melihat semua tatapan mengejek di sekelilingnya, Chu Mingjiao tidak bisa lagi menahan diri. Dia menerjang Chu Minghui. Namun, Chu Minghui sekarang sudah menjadi guru besar tingkat 7 dan Chu Mingjiao bukanlah tandingannya. Dia mengangkat tangannya sedikit dan mendorong Chu Mingjiao. Sepatu hak tingginya rusak, rambutnya acak-acakan dan wajahnya dipenuhi tanah. Dia tampak seperti hantu sekarang. Chu Sanhe sedang memikirkan cara untuk menyenangkan Qin Haodong ketika dia kembali. Namun, dia tidak menyangka bahwa beberapa pertikaian internal telah terjadi. Chu Mingchong hendak menantang Chu Minghui atas nama saudara perempuannya, tetapi Chu Sanhe berteriak dengan marah, berhenti. Melihat kakeknya sangat marah, generasi muda menggigil dan berdiri diam tanpa mengatakan apapun. Chu Sanhe memandang Chu Minghui dan Chu Mingjiao, apa yang terjadi? Chu Minghui berbicara lebih dulu, kakek, mereka mempermalukan sepupu Haodong, aku mencoba menghentikan mereka, tetapi mereka bekerja sama untuk memukulku. Chu Sanhe menatap Chu Mingjiao dan Chu Mingchong dengan dingin, begitukah? Chu Mingjiao merasa dirugikan. Dia selalu disukai oleh Chu Sanhe, jadi dia bangkit dan berteriak, kakek, mengapa bajingan itu kembali ke keluarga Chu kita, apa yang salah dengan apa yang kukatakan, beraninya dia memukulku. Namun, dia terbang kembali sebelum sempat menyelesaikan kata-katanya. Kali ini, dia terbang lebih jauh dan jatuh lebih keras ke tanah. Tetapi kali ini Chu Sanhe lah yang menyerangnya. Chu Mingchong juga ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia segera menutup mulutnya dan tidak berani mengatakan sepatah kata pun setelah menyadari bahwa kakeknya benar-benar marah sekarang. Chu Sanhe telah berusaha keras untuk membawa Qin Haodong kembali ke keluarga Chu dan dia tidak akan membiarkan anak-anak yang tidak tahu apa-apa dan bodoh ini menghancurkan rencananya. Dia berkata dengan tegas, biarkan aku memberitahumu, Qin Haodong adalah cucu dari keluarga Chu kita, tidak seorang pun diizinkan untuk menanyainya, jika ada yang berani membuat masalah baginya, aku akan mengusirnya dari keluarga Chu.
Setelah kejadian ini, semua orang menyadari sikap Chu Sanhe. Tidak ada yang berani menunjukkan rasa tidak hormat kepada Qin Haodong. Namun, ini hanya sandiwara belaka dan sebagian besar anggota keluarga Chu menolak kembalinya Chu Xuanyu dan putranya, terutama mereka yang ingin menjadi pewaris. Mereka mengira Qin Haodong akan menjadi ancaman terbesar bagi mereka. Setelah beberapa saat, armada itu kembali. Di bawah tatapan semua orang, Chu Sanhe maju ke depan untuk membuka pintu mobil secara pribadi dan menyambut Chu Xuanyu keluar. Xuanyu, selamat datang kembali di keluarga Chu. Meski tahu bahwa ayahnya hanya berpura-pura demi putranya, ia tetap terharu saat melihat tempat yang telah ditinggalinya sejak kecil. Air mata mengalir di pelupuk matanya. Chu Xuanli berkata, "Baiklah, ini bukan tempat yang baik untuk kita bicara, masuklah." Dalam upacara penyambutan yang megah, Qin Haodong mengikuti Chu Xuanyu ke Chu Manor bersama-sama. Bab 717 Budak Giok Besar dan Kecil. Jin Xiuying duduk di aula luas keluarga Chu, tetapi tidak ada sedikit pun ekspresi bahagia di wajahnya. Chu Xuanyu melangkah masuk ke aula. Ekspresinya berubah beberapa kali saat melihat Jin Xiuying. Jin Xiuying adalah ibu kandungnya, tetapi selama beberapa tahun terakhir, dia lebih banyak membawa kesedihan daripada kebahagiaan. Setelah ragu-ragu sejenak, dia akhirnya berjalan mendekat dan berkata, "Bu, aku kembali." Berbeda dari ibu-ibu pada umumnya yang mencintai anak perempuannya, Jin Xiuying sama sekali tidak tampak senang melihat Chu Xuanyuan yang sudah tidak ditemuinya selama lebih dari 20 tahun. Sebaliknya, dia malah menunjukkan ekspresi jijik di wajahnya. Menanggapi sapaan putrinya, ia hanya mendengus lalu memalingkan mukanya, memainkan tasbih di tangannya. Chu Xuanyu pernah mengatakan bahwa ibunya adalah wanita yang dingin dan tidak berperasaan. Namun hari ini Qin Haodong akhirnya melihatnya secara langsung. Cahaya dingin melintas di matanya. Chu Xuanyu berencana untuk meminta Qin Haodong untuk menyapa ibunya bersama dengan semua menantunya. Namun, dia langsung menyerah setelah melihat sikapnya. Karena Jin Xiuying begitu dingin, dia tidak perlu menunjukkan gairah berlebihan padanya. Melihat suasana semakin canggung, Chu Xuanli segera berkata, "Adik perempuan sudah kembali sekarang, mari kita semua duduk." Untungnya, sikap Chu Sanhe tegas, sehingga yang lain cukup antusias dengan kembalinya Chu Xuanyu. Atau setidaknya mereka tampak begitu di permukaan. Setelah duduk, mereka segera dikelilingi oleh beberapa saudara dan sepupu yang berbicara tanpa henti. Chu Xuanyu, diikuti oleh menantu perempuannya, menyapa para wanita dari keluarga Chu dan berbicara tentang urusan sehari-hari. Suasana cukup ramai, tetapi Qin Haodong tampak menyendiri. Hanya Chu Mingli yang duduk bersamanya. Generasi muda keluarga Chu, yang dipimpin oleh Chu Mingchong, sangat menentang kepulangannya. Mereka mencibir melihat pemandangan ini, "Aku tidak mampu menyinggungmu, tetapi aku dapat memilih untuk mengabaikanmu, kau pasti malu, duduk di sana sendirian." Qin Haodong tidak mempedulikan mereka. Ia menikmati teh dan makanan ringan dengan santai. Sebenarnya, akan lebih baik jika orang-orang ini tidak mendatanginya, yang akan menyelamatkannya dari banyak masalah. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak tamu yang datang ke keluarga Chu untuk merayakan ulang tahun. Chu Mingli juga berdiri, diikuti oleh Chu Xuanli, untuk menyambut para tamu. Qin Haodong adalah satu-satunya yang duduk di meja makan. Senyum dingin muncul di wajah Chu Mingchong, "Bukankah kau kuat? Bukankah kau jago bela diri? Aku bisa mengalahkanmu tanpa harus bersikap terlalu kasar." Namun pada saat ini, pembawa acara di pintu berseru, "Han Wuji, tuan dari keluarga Han, telah tiba." Mendengar nama ini, semua yang hadir sedikit tercengang. Umumnya, keluarga lain hanya akan mengirim murid generasi kedua untuk merayakan ulang tahun kepala 7 keluarga besar. Para guru jarang datang ke pesta secara langsung. Jadi mengapa Han Wuji datang ke sini hari ini? Chu Xuanming juga tercengang pada awalnya, tetapi dia segera tenang dan membawa Han Wuji ke aula. Dikelilingi oleh banyak orang, Han Wuji berjalan ke aula dan menyapa Chu Sanhe, yang duduk di ujung meja. "Tuan Chu, saya berharap Anda panjang umur." Chu Sanhe tidak berani menunjukkan rasa tidak hormat kepada tuan dari keluarga lain. Dia berdiri dan berkata, "Tuan Han, ini hanya pesta ulang tahunku, merupakan suatu kehormatan besar untuk mengundang Anda ke sini." Han Wuji hanya menyapanya dan kemudian melihat ke sekeliling kerumunan. Chu Xuanming bergegas maju dan berkata, "Tuan Han, silakan duduk di meja VIP." Sebagai kepala keluarga lain, Han Wuji jelas merupakan salah satu tamu paling terhormat. Secara logika, dia seharusnya duduk di meja VIP. Namun dia langsung mengabaikan Chu Xuanming dan melangkah menuju kursi biasa di sebelahnya, di bawah tatapan semua orang yang hadir. Melihat Qin Haodong duduk sendirian di sana, lelaki tua yang licik itu langsung merasakan maksudnya dan dia merasa senang. Meskipun Qin Haodong kembali ke keluarga Chu, hubungan mereka tidak begitu harmonis. Ini tentu saja merupakan kabar baik bagi keluarga lainnya. Jika keluarga Chu mendapat dukungan dari Sekte Tang, apalagi yang akan terjadi pada mereka?
Alasan dia datang ke sini untuk merayakan ulang tahun Chu Sanhe secara langsung adalah untuk lebih dekat dengan Qin Haodong. Tampaknya ini adalah strategi yang sangat bagus. Tuan Qin, apakah saya cukup beruntung untuk duduk bersama Anda? Qin Haodong menatap Han Wuji. Bagaimanapun, pria ini adalah kakek Han Jiyu dan dia selalu berhubungan baik dengan Sekte Tang. Jadi dia mengangguk, menunjuk ke kursi di sebelahnya dan berkata, tentu saja. Menerima persetujuan Qin Haodong, Han Wuji duduk di sebelahnya dengan gembira. Duduk di kursi utama, Chu Sanhe merasa kesal dengan pemandangan ini. Generasi muda keluarga Chu benar-benar tidak berguna. Dia telah bersusah payah mengundang Qin Haodong ke pesta, tetapi mereka bahkan tidak menyadari betapa pentingnya pemuda ini di ibu kota. Jika generasi muda keluarganya berkumpul di sekitar Qin Haodong, mustahil bagi Han Wuji untuk mengusir mereka dan berbicara dengannya. Namun sekarang keuntungannya diperoleh oleh Han Wuji. Pada saat ini, Qi Guofan dan Zhao Changqiong, para penguasa keluarga Qi dan Zhao juga muncul. Setelah saling menyapa, mereka berdua juga duduk di samping Qin Haodong dengan gembira. Setelah beberapa saat, semua guru dari 7 keluarga besar di ibu kota sudah ada di sini, tetapi 6 lainnya berkumpul di sekitar Qin Haodong. Mereka mengelilinginya dan berbicara kepadanya, seperti bintang-bintang mengelilingi bulan, tetapi Qin Haodong hanya menanggapi dengan acuh tak acuh. Generasi muda bodoh dari keluarga Chu juga menyadari bahwa para penguasa dari 6 keluarga lainnya tidak ada di sini untuk merayakan ulang tahun. Sebaliknya, mereka berusaha menyenangkan Qin Haodong. Wajah Chu Sanhe muram. Dia telah berusaha keras untuk mengundang Chu Xuanyu dan putranya kembali untuk membuktikan hubungan baiknya dengan Sekte Tang kepada 6 keluarga lainnya. Namun semua usahanya sia-sia. 6 guru lainnya pasti menyadari bahwa hubungan antara keluarga Chu dan Sekte Tang tidak begitu harmonis. Namun, tidak ada pilihan lain. Bagaimanapun, ini adalah pesta ulang tahunnya dan para tamu sudah ada di sini. Ia hanya bisa tersenyum dan menahannya, lalu menunggu pesta ulang tahun itu berakhir untuk memberi pelajaran kepada generasi muda yang tidak tahu apa-apa ini. Kepuasan di wajah Chu Mingchong menghilang. Dia ingin melihat Qin Haodong dipermalukan dan dihina. Namun sekarang dengan para penguasa dari 6 keluarga lainnya berkumpul di sekitarnya, dialah bintang pesta. Dengan kedatangan para tamu, pesta pun hampir tiba. Selanjutnya, generasi muda harus memberikan hadiah ulang tahun kepada lelaki tua itu. Pembawa acara berseru, saya merasa terhormat menyambut putra dan cucu berbakti dari keluarga Chu untuk memberikan hadiah mereka. Berdasarkan perintah tersebut, putra tertua harus menjadi orang pertama yang memberikan hadiah. Chu Xuanli sudah mempersiapkan diri dengan baik. Ia memegang kotak hadiah merah besar dan berkata, ayah, ini hari ulang tahunmu, semoga ayah beruntung dan panjang umur. Anggota keluarga yang berdiri di sampingnya segera melangkah maju dan mengambil kotak hadiah itu. Namun, tiba-tiba, Chu Xuanming, yang berdiri di sampingnya, berkata, kakak, bukankah kita harus membuka hadiah kita di depan umum dan menunjukkan bakti kita kepada para tamu? Chu Xuanli ragu-ragu sejenak dan berkata, baiklah, ini hadiahku. Kemudian dia membuka kotak itu dan di dalamnya ada sebuah patung Buddha dari batu giok. Buddha giok itu tingginya sekitar 20 cm. Terbuat dari batu giok lemak kambing halus dan tampak bening. Mereka tahu bahwa itu pasti sangat berharga saat melihatnya. Para tamu segera mulai berbicara tentang Buddha giok. Keluarga Chu benar-benar mengagumkan, putra mereka memberikan sebuah Buddha giok sebagai hadiah, sungguh luar biasa. Menurut pendapatku, Buddha giok ini bernilai setidaknya beberapa juta yuan. Apa yang sedang kamu bicarakan? Patung Buddha giok gemuk sebesar daging kambing itu pasti bernilai setidaknya 10 juta. Chu Sanhe mengangguk puas. Dia jelas puas dengan hadiah putranya. Setelah peragaan, keluarga itu menyimpan patung Buddha giok. Sekarang giliran putra kedua, Chu Xuanming, yang memberikan hadiah. Semua orang menatapnya dengan penuh minat. Mereka penasaran ingin tahu apa hadiahnya. Bawakan itu. Chu Xuanli melambaikan tangannya, Chu Mingchong segera berjalan bersama 2 anggota keluarga sambil membawa kotak hadiah besar. Kotak hadiah itu tampak cukup berat. Di bawah tatapan bingung orang banyak, Chu Xuanming membuka kotak hadiah itu dan di dalamnya juga terdapat sebuah Buddha giok. Namun, Buddha ini tingginya 50 cm dan kualitas serta ukurannya lebih baik daripada milik Chu Xuanli. Para tamu berseru kaget, ya Tuhan, betapa besarnya patung Buddha giok itu, pasti mahal sekali. Wah, putra kedua sangat murah hati, sepotong batu giok sebesar itu harganya lebih dari 100 juta yuan, belum lagi keterampilan yang dibutuhkannya. Buddha giok ini sangat indah, ini benar-benar harta karun. Mendengar pujian itu, Chu Xuanming berkata dengan bangga, ayah, hari ini adalah ulang tahunmu yang ke-80, jadi aku sudah meminta seseorang untuk mencarikan sepotong batu giok yang bagus 3 tahun lalu. Aku mengundang seorang pengrajin terkenal untuk mengukir patung Buddha giok untukmu sebagai hadiah ulang tahun. Keluarga Chu kita akan diselimuti oleh cahaya Buddha. Ayah juga akan sehat dan akan hidup selama 1000 tahun lagi. Bagus sekali, bagus sekali.
Senyum cerah muncul di wajah Chu Sanhe. Jelas, dia sangat puas dengan hadiah untuk putra keduanya. Wajah Chu Xuanli langsung menjadi gelap. Dia orang yang jujur, tetapi dia tidak bodoh. Chu Xuanming memilih hadiah yang sama dengannya dan dia menawarkan untuk menunjukkannya di depan umum. Jelas bahwa dia ingin meremehkannya di pesta ulang tahun. Chu Xuanming menoleh dan berkata dengan penuh kemenangan, "Saudaraku, aku minta maaf, aku lupa membicarakan hal ini denganmu sebelumnya, lihat, bakat kita hampir sama." Belakangan ini, dengan peningkatan kultivasi Chu Xuanli, statusnya di keluarga semakin tinggi. Jelaslah bahwa dia lebih rendah dari Chu Xuanli. Dia telah merencanakan hadiah hari ini dengan saksama. Dia telah mengetahui sebelumnya bahwa Chu Xuanli telah menyiapkan patung Buddha giok, jadi dia secara khusus meminta seseorang untuk membuat patung Buddha yang lebih besar dan lebih bagus. Tujuannya adalah untuk mempermalukan saudaranya di depan umum. Chu Xuanyu, yang berdiri di sampingnya, menggelengkan kepalanya diam-diam. Setelah bertahun-tahun, kakak laki-lakinya yang kedua masih suka bermain trik. Dia bahkan tidak memberi kesempatan kepada kakak laki-lakinya. Dia baru saja mempermalukan kakak laki-lakinya, jadi Chu Xuanyu mengira dia akan menjadi yang berikutnya. Dia berbalik dan bertanya kepada Qin Haodong, "Nak, apakah kamu sudah menyiapkan hadiah untuk kita?" Qin Haodong tersenyum tipis dan berkata, "Jangan khawatir, aku akan mengurus semuanya, aku tidak akan mengecewakanmu." Benar saja, begitu mereka selesai bicara, Chu Xuanming menoleh dan menatap Chu Xuanyu sambil tersenyum sinis. "Adik kecil, sekarang giliranmu untuk menunjukkan baktimu kepada orang tuamu." Melihat Chu Xuanyu dan Qin Haodong yang tidak membawa apa-apa, dia berpura-pura terkejut dan berkata, "Adik perempuan, hari ini adalah ulang tahun ayah yang ke-80, apakah kamu sudah menyiapkan hadiah?" Chu Xuanyu tampak malu dan menoleh ke Qin Haodong untuk meminta bantuan. Qin Haodong menatap ibunya dengan pandangan menghibur, lalu melangkah maju dan berkata kepada Chu Xuanming, "Maksudmu, jika kita tidak menyiapkan hadiah untuk kakek, kita tidak menunjukkan bakti kepada orang tua. Apakah kakek orang yang haus uang, apakah dia membedakan bakti anak-anaknya berdasarkan besarnya hadiah?" Dengan baik, Chu Xuanming sangat ingin meningkatkan kedudukannya di keluarga melalui Buddha giok yang telah dipersiapkannya dengan saksama. Namun sekarang, dia merasa malu dan tidak tahu harus berkata apa. Jika dia mengakui bahwa Qin Haodong benar, maka pemberiannya akan sia-sia. Jika dia menyangkalnya, maka itu berarti ayahnya serakah. Pada saat ini, Jin Xiuying, yang duduk di sebelah Chu Sanhe, mendengus dan berkata, "Kamu benar-benar berlidah tajam, tentu saja, keluarga Chu kita tidak membedakan bakti kepada orang tua dengan hadiah, namun, memberikan hadiah ulang tahun kepada orang tua di pesta ulang tahunnya adalah etika dasar, jika kamu tidak menyiapkan hadiah, maka diam saja dan berhenti bicara omong kosong." Bab 718 Siapa yang berani menyakiti putriku? Selama ini, dia hanya menghargai anak laki-laki dan di antara kedua putranya, dia lebih menyukai putra bungsunya. Ketika dia melihat Chu Xuanming tidak bisa berkata apa-apa, dia segera berdiri untuk mendukungnya. Chu Xuanming juga tersadar dan berkata sambil tersenyum dingin, "Meskipun hadiah itu tidak sepenuhnya mewakili bakti kepada orang tua, etika dasar tetaplah norma, ini adalah tugas kita sebagai junior, tidakkah kau berpikir begitu, adik kecil?" Chu Xuanyu mengangguk canggung dan menoleh ke arah Qin Haodong. Dia tidak tahu apa yang akan dilakukan putranya. Karena dia sudah menyiapkan hadiah, mengapa dia tidak mengeluarkannya? Yang lain juga melihat ke arah mereka. Mata mereka dipenuhi rasa ingin tahu, terkejut, mengejek, dan mengejek. Mungkinkah mereka tidak membawa apapun saat kembali ke keluarga Chu? Tentu saja, Chu Sanhe tidak berani meminta Qin Haodong untuk memberinya hadiah berharga. Tepat saat dia hendak mengatakan sesuatu untuk menyelamatkannya, dia mendengar Qin Haodong berkata, "Tentu saja aku sudah menyiapkan hadiah, aku akan menunjukkannya kepadamu sekarang." Setelah itu, dia menoleh ke arah Chu Xuanli, Chu Mingli, dan Chu Minghui dan berkata, "Paman, silakan datang ke sini bersama sepupu-sepupuku." Pada saat ini, orang-orang yang hadir bahkan lebih penasaran. Mengapa dia meminta Chu Xuanli untuk pergi ke sana? Beberapa orang bisa merasakan sesuatu dari cara dia menyapa Chu Xuanli. Sejak Qin Haodong masuk ke keluarga Chu, dia hanya menyapa Chu Xuanli sebagai paman. Dengan kata lain, dia hanya mengenali Chu Xuanli sebagai kerabatnya. Chu Xuanli juga sedikit bingung, tetapi mengikuti permintaan Qin Haodong, dia membawa Chu Mingli dan Chu Minghui ke tengah aula. Qin Haodong berkata kepada Chu Sanhe, "Tuan keluarga Chu, ini adalah hadiah ulang tahunmu yang ke-80. Begitu dia mengatakan hal itu, kerumunan menjadi gempar. Apa maksud orang ini? Apakah dia gila? Lucu sekali menggunakan keturunan kepala keluarga sebagai hadiah. Bukan masalah besar kalau dia tidak membawa hadiah, tapi dia telah melakukan hal yang aneh. Bukankah itu memalukan? Chu Xuanming tertawa dingin dan berkata, "Haodong, apa maksudmu dengan ini? Kamu menggunakan anggota keluarga kami sebagai hadiah, jangan bilang kamu tidak memperlakukan anggota keluarga kami sebagai manusia." Kata-katanya sangat tajam dan segera mendorong Qin Haodong ke tepi badai.
Qin Haodong mengabaikannya dan berkata kepada Chu Mingli dan Chu Minghui, "Sepupu, tunjukkan pada mereka kultivasi kalian." Chu Mingli dan Chu Minghui mengangguk dan segera menjalankan ki sejati mereka. Sebuah momentum besar meletus dari mereka, memaksa semua tamu di sekitar mereka untuk mundur. Penguasa kekuatan tertinggi tingkat ketujuh. Melihat pemandangan di depan mereka, ekspresi pada Chu Sanhe dan 6 tuan keluarga lainnya tiba-tiba berubah. Meskipun tingkat ketujuh dari alam kekuatan tertinggi itu bukan yang teratas di antara keluarga-keluarga besar ini. Akan tetapi, Chu Mingli hanyalah seorang pemuda berusia 20-an dan Chu Minghui baru berusia 18 tahun. Sangat jarang bagi mereka untuk memiliki kultivasi seperti itu. Masing-masing dari mereka pasti akan menjadi andalan di masa depan. Khususnya Chu Sanhe, dia tahu apa saja kultivasi cucunya dan cucunya. Beberapa hari yang lalu, mereka hanya berada di alam kekuatan tertinggi tingkat kedua dan ketiga. Dia tidak menyangka bahwa mereka akan menjadi ahli kekuatan tertinggi tingkat ketujuh hanya dalam beberapa hari. Bagaimana mungkin dia tidak terkejut? Wajah Chu Xuanming langsung berubah dingin. Dia telah bekerja keras selama bertahun-tahun. Dengan bantuan pil pembinaan roh yang dibelinya beberapa hari yang lalu, dia baru saja memasuki tingkat ketujuh alam kekuatan tertinggi. Namun, dua orang muda di depannya baru beberapa hari berada di Sekte Tang dan mereka sudah berada di tingkat ketujuh alam kekuatan tertinggi. Bagaimana mungkin dia bisa mendapat keuntungan? Qin Haodong menatap Chu Sanhe dan tersenyum, "Tuan Chu, apakah Anda puas dengan hadiah ini?" Saya puas, saya puas." Chu Sanhe mengangguk berulang kali dan dia begitu bahagia hingga mulutnya terus terbuka lebar, menyeringai. Selama bertahun-tahun, kekhawatiran terbesarnya adalah generasi penerus keluarga Chu tidak memiliki bakat kultivasi. Sekarang cucunya dan cucunya menunjukkan penampilan yang begitu baik, hal itu langsung membebaskannya dari dilema ini. Lagi pula, masih ada lagi. Qin Haodong kemudian berkata kepada Chu Xuanli, "Paman, giliranmu." Pada saat ini, Chu Xuanli memahami maksud Qin Haodong. Tidak heran dia begitu terburu-buru untuk membantu mereka meningkatkan kultivasi mereka kemarin. Ternyata dia sudah punya rencana dalam pikirannya. Dia tidak lagi menekan kultivasinya. Di bawah kendali ki sejatinya, momentum besar milik seorang master kekuatan tertinggi tingkat ke-9 meledak dan menyapu seluruh aula dalam sekejap. Ya Tuhan, dia adalah master kekuatan tertinggi tingkat 9. Semua master dari 7 keluarga besar yang hadir berdiri dan ekspresi mereka berubah drastis. Tadi, Chu Mingli dan Chu Minghui hanyalah calon petarung dan mereka belum dewasa. Namun, kultivasi Chu Xuanli benar-benar berbeda, yang menunjukkan kekuatan keluarganya. Chu Sanchuan dan Chu Sanhai, yang duduk di belakang Chu Sanhe, berdiri dengan gembira. Mereka memiliki master kekuatan tertinggi tingkat ke-9 lainnya yang berasal dari keluarga Chu. Sejak saat itu, selain Sekte Tang, di antara 7 keluarga besar, keluarga Chu adalah satu-satunya yang memiliki 3 orang ahli kekuatan tertinggi tingkat 9. Ini jelas merupakan cerminan kekuatan mereka. Momentum Chu Xuanli langsung hilang, lalu dia mundur ke samping bersama Chu Mingli dan Chu Minghui, hanya menyisakan para tamu yang masih tercengang. Qin Haodong menatap Chu Sanhe dan berkata, "Tuan Chu, bagaimana dengan hadiahku, apakah sebanding dengan patung Buddha Giok tadi?" Chu Sanhe pulih dari keterkejutannya dan berkata dengan gembira, "Hebat, hebat sekali, ini adalah hadiah terbaik yang pernah kuterima hari ini, bahkan 1000 patung Buddha Giok atau 10.000 patung Buddha Giok tidak dapat dibandingkan dengannya." Wajah Chu Xuanming pucat dan ada sedikit kebencian yang mendalam di matanya. Tindakan Qin Haodong terlalu kejam. Tidak hanya membatalkan hadiah ulang tahun yang telah dipersiapkannya dengan saksama, tetapi juga membantu Chu Xuanli meningkatkan status keluarganya. Seorang ahli kekuatan tertinggi tingkat 9 yang baru berusia 40-an. Selain itu, ia memiliki 2 orang anak di tingkat 7 alam kekuatan tertinggi yang membantunya. Dengan kekuatan seperti ini, mustahil baginya untuk tidak mewarisi posisi sebagai ahli keluarga. Setelah yang lain pulih dari keterkejutan mereka semua menatap Qin Haodong. Semua orang tahu bahwa semua ini diciptakan oleh pemuda di depan mereka. Hanya dalam beberapa hari, dia telah mengubah status Chu Xuanli dan anak-anaknya dalam keluarga Chu secara drastis. Melihat putra bungsu kesayangannya dipermalukan, Jin Xiuying menggerakkan bibirnya dan ingin mengucapkan beberapa patah kata untuk putranya, tetapi dia tidak dapat menemukan jawaban yang tepat. Dia hanya bisa menatap Qin Haodong dengan penuh kebencian. Kalau bukan karena dia, anaknya tidak akan terjerumus dalam situasi seperti ini. Qin Haodong tidak mempedulikan semua hal ini. Setelah memberikan hadiah, ia membawa ibunya kembali ke tempat duduk mereka. Sedangkan untuk keluarga Chu, keponakan-keponakan lainnya terus memberikan hadiah mereka. Namun, dibandingkan dengan situasi sebelumnya, kini terjadi sedikit perubahan pada situasi di tempat kejadian. Setelah menyaksikan kemampuan magis Qin Haodong, semua orang dari keluarga Chu, baik keturunan langsung maupun kerabat dekat, ingin berusaha sekuat tenaga untuk menjilat Qin Haodong. Menurut mereka,
asalkan mereka dapat menyekolahkan anak-anak mereka di Sekte Tang, itu berarti mereka dapat meroket. Kultivasi mereka secara alami akan meningkat, begitu pula status mereka dalam keluarga. Namun, sudah terlambat. Para kepala keluarga dari 6 keluarga besar lainnya duduk di sebelah Qin Haodong. Orang-orang ini tidak dapat menemukan kesempatan yang cocok bahkan jika mereka ingin menjilatnya. Hanya merasakan penyesalan yang tak berujung, orang-orang ini melotot ke arah Chu Mingchong. Jika dia tidak melakukan tipu daya, mereka akan membangun hubungan baik dengan Qin Haodong. Mungkin dia sudah setuju untuk membiarkan anak muda mereka masuk ke Sekte Tang. Dalam keputusasaan, orang-orang ini berbalik ke arah Chu Xuanyu dan mengelilinginya, berupaya sekuat tenaga untuk menjilatnya. Di sisi lain, Tang Tang sedang bermain dengan beberapa anak dari keluarga Chu. Qin Haodong tidak pernah peduli dengan permainan anak-anak. Selama Tang Tang bahagia, dia bisa bermain dengan siapa saja. Seiring berjalannya waktu, upacara pemberian hadiah pun berakhir dan pesta ulang tahun pun akan segera dimulai. Namun, pada saat itu, terdengar suara benturan dari samping. Suaranya sangat keras dan nyaring. Semua orang melihat ke arah suara itu dan melihat bahwa di depan sekelompok anak-anak, patung Buddha Giok yang baru saja dipersembahkan Chu Xuanming telah jatuh ke tanah dan pecah berkeping-keping. Mengenai hadiah hari ini, Chu Xuanming sudah mempersiapkannya. Sebelum dia siap, dia sudah memberitahu salah satu anggota keluarga bahwa dia harus meletakkan hadiah di tempat yang paling mencolok agar para tamu selalu memperhatikannya. Anggota keluarga itu mendengarkan instruksinya dan meletakkan patung Buddha Giok di atas hadiah-hadiah lainnya. Seperti kata pepatah, semakin tinggi Anda meletakkannya, semakin keras jatuhnya. Pada saat ini, patung Buddha Giok yang berharga ini telah menjadi tumpukan pecahan dan tidak lagi memiliki nilai apapun. Jin Xiuying sudah dalam suasana hati yang buruk tetapi dia harus menahan amarahnya. Ketika dia melihat patung Buddha Giok hancur berkeping-keping, dia langsung berteriak, "Apa yang terjadi? Siapa yang melakukannya?" Melihat wanita tua itu sangat marah, lebih dari selusin anak yang berdiri di sana bubar, hanya menyisakan Tang Tang dan Chu Yuliang yang telah bertemu di bandara. Seperti kata pepatah, cinta pada seseorang bahkan sampai ke burung gagak di atapnya. Karena lebih menyukai Chu Xuanming, Jin Xiuying juga memanjakan cicitnya. Dia melembutkan nada suaranya dan berkata, "Yuliang, beritahu aku siapa yang memecahkan patung Buddha Giok ini." Chu Yuliang tampak malu. Aku. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba mengangkat tangannya dan menunjuk Tang Tang di sampingnya. Itu dia yang memecahkan patung Buddha Giok. Bagaimanapun, anak kecil itu hanyalah seorang anak berusia 4 tahun. Ketika dia menghadapi hal seperti itu, dia tercengang. Setelah mendengar kata-kata Chu Yuliang, dia dengan cepat melambaikan tangannya dan berkata, "Itu bukan aku. Itu bukan aku." Namun Jin Xiuying sama sekali tidak mempedulikannya. Ia langsung berteriak kepada anggota keluarga di sebelahnya, tidak peduli siapapun anak itu, dia telah merusak patung Buddha Giok, pukul saja dia. Karena kekacauan di tempat kejadian, tidak ada yang tahu siapa yang membawa gadis kecil yang cantik ini. Namun, ketika mereka mendengar bahwa Jin Xiuying akan memukuli anak kecil seperti itu, mereka saling memandang dan diam-diam mencaci wanita tua itu karena begitu kejam. Namun, Jin Xiuying selalu menjadi orang yang sangat disiplin dalam keluarga Chu. Generasi muda dan kerabat keluarga Chu tidak berani berbicara. Lagi pula, itu bukan urusan mereka. Mereka hanya perlu menonton. Meskipun kedua anggota keluarga itu merasa tidak berdaya, mereka tidak berani menolak perintah Jin Xiuying. Mereka hanya bisa mengulurkan tangan untuk meraih Tang Tang. Menghadapi kedua lelaki yang tinggi dan kuat itu, lelaki kecil itu sedikit takut dan berdiri linglung, tidak tahu harus berbuat apa untuk beberapa saat. Pada saat itu, terdengar teriakan marah, "Siapapun yang berani menyakiti putriku, aku akan membunuhnya." Kemudian, sebuah momentum besar meledak dalam sekejap, yang langsung melemparkan kedua pria itu dan menjatuhkan kembali hadiah yang tak terhitung jumlahnya. Di bawah tatapan terkejut semua orang, Qin Haodong melangkah maju dan mengulurkan tangan untuk menggendong si kecil di tangannya. Melihat hadiah-hadiah yang hancur itu, Jin Xiuying semakin marah. Seluruh tubuhnya gemetar. Dia mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah Qin Haodong, sambil berteriak, "Kau melawanku, kau melawanku." Pada saat ini, si kecil yang ketakutan itu mengulurkan tangan untuk memegang leher Qin Haodong dan berbisik di telinganya, "Papa, bukan aku yang mematahkannya, melainkan adik laki-laki yang mengendarai skuter itu, dia menabrak patung Buddha Giok itu." Qin Haodong menoleh ke arah Chu Yuliang. Ayah dan anak adalah segalanya. Cucu Chu Xuanming sangat licik meskipun dia masih anak-anak. Dia mendapat masalah dan menyalahkan putrinya. Chu Yuliang ketakutan saat melihat tatapan mata Qin Haodong. Ia bergegas ke sisi Jin Xiuying, memegang pahanya dan berteriak, "Nenek, bukan aku, tapi Tang Tang yang merusaknya." Jin Xiuying yakin dengan kata-kata cicitnya. Awalnya, dia sudah lama membenci Qin Haodong. Pada saat ini, dia meledak dengan marah dan bahkan kehilangan akal sehatnya.
Anak haram adalah anak haram, putrimu tetaplah anak haram. Dia memecahkan patung Buddha giok, ayo, pukul mereka bersama-sama. Dia sudah gila, tetapi yang lain tidak. Bagaimana mungkin mereka memprovokasi Qin Haodong? Meskipun dia berteriak keras, tidak ada yang berani bergerak. Bab 719 membuat ayahnya bermasalah. Yang paling dibenci Qin Haodong adalah dicap sebagai anak haram dan yang paling ia pedulikan adalah putrinya dalam pelukannya. Sekarang wanita tua yang kejam di depannya benar-benar melabeli putrinya dan dirinya sendiri sebagai anak haram, benar-benar mengungkap inti masalahnya. Niat membunuh di tubuhnya tiba-tiba memadat, membuat semua orang di aula sulit bernapas. Chu Xuanyu bergegas dan berdiri di depan Qin Haodong. Haodong, jangan impulsif. Bagaimanapun, ini adalah ibu kandungnya. Dia tidak bisa melihat Jin Xiuying mati di tangan putranya. Jin Xiuying merasa takut dengan niat membunuh yang membumbung tinggi, tetapi ketika dia melihat Chu Xuanyu, dia langsung berteriak dengan lebih percaya diri, "Bajingan, kamu bajingan. Tidakkah kamu tahu bagaimana menghormati yang tua? Tidakkah kamu tahu aturan keluarga?" Sebelum dia sempat menyelesaikan kalimatnya, Qin Haodong menjentikkan jarinya dan angin sepoi-sepoi bertiup. Jin Xiuying berdiri di sana seperti ukiran kayu, tidak dapat mengeluarkan suara apapun. Chu Xuanyu terkejut dan buru-buru berteriak, "Haodong, apa yang kamu lakukan padanya? Jangan khawatir, aku hanya menyentuh titik akupunturnya dan membuatnya diam." Qin Haodong baru saja menyegel beberapa titik akupuntur di tubuh Jin Xiuying. Jika dia membiarkan wanita tua yang kejam itu terus melakukannya, dia benar-benar tidak akan mampu mengendalikan niat membunuh di dalam hatinya dan akan membunuhnya dengan pedang. Pada saat ini, Chu Xuanming datang. Dia tidak berani menghadapi Qin Haodong secara langsung. Dia berkata kepada Chu Xuanyu dengan wajah muram, "Adik perempuan, cucu perempuanmu telah merusak patung Buddha giokku, tidak bisakah ibuku memberinya pelajaran?" Chu Xuanyu langsung berkata, "Tang Tang masih sangat muda, tapi apa yang dia katakan, dia ingin menyakiti Tang Tang, apakah salah jika Haodong menghentikannya?" Chu Xuanming berkata dengan wajah dingin, "Tidak peduli apa, ini adalah patung Buddha giok yang telah aku pilih dengan saksama, ini adalah hadiah ulang tahun untuk guru besar, apakah kamu tidak berutang penjelasan kepadaku?" Chu Xuanyu berkata, "Bukankah itu hanya patung Buddha giok? Kita bisa membayarnya." Chu Xuanming mencibir dan berkata, "Bayar, ini sama sekali bukan soal uang. Tahukah kamu berapa banyak tenaga kerja dan sumber daya keuangan yang telah aku keluarkan untuk memesan patung sebesar itu? Sekarang patung itu sudah rusak, bisakah kamu mencarikan patung giok lain sebesar itu untukku?" Chu Xuanyu terdiam sejenak. Dia tidak kekurangan uang, tetapi sungguh tidak mudah untuk menemukan batu giok sebesar itu. Qin Haodong berkata, "Apakah menurutmu patung Buddha giok ini menakjubkan?" Chu Xuanming berkata, "Tentu saja, saya menghabiskan 300 juta yuan untuk batu permata giok mentah, dengan bantuan pengrajin terampil. Saya menghabiskan setidaknya 500 juta yuan, terlebih lagi, ini hanya perkiraan awal, tidak peduli berapa banyak uang yang Anda miliki, Anda tidak dapat membeli barang sebagus itu." Qin Haodong tersenyum meremehkan, lalu berbalik dan melambaikan tangannya ke arah luar aula, "Bawa saja." Orang-orang di sekitarnya sangat terkejut. Mereka tidak tahu apa yang akan dia lakukan. Pada saat ini, Zhang Tianyu datang bersama 8 petugas keamanan lainnya dari perusahaan keamanan Dedi, dengan sebuah kotak besar. Kotak besar ini lebarnya sekitar 2 meter dan tampak sangat berat. Tidak seorang pun tahu apa yang ada di dalamnya. Qin Haodong meminta beberapa orang untuk meletakkan kotak itu di tengah aula. Kemudian dia membuka bungkusan dan tutupnya, dan sebuah patung Buddha giok besar muncul di hadapan semua orang. Ya Tuhan, bagaimana mungkin ada patung Buddha giok sebesar itu di dunia ini? Ya ampun, apa yang kulihat? Ini adalah batu giok yang sangat besar dan masih berupa biji es. Seni ukir patung Buddha giok ini benar-benar hebat, jelas sekali bahwa patung ini dibuat oleh seorang ahli, jauh lebih baik daripada patung Buddha giok kecil tadi. Tanpa perbandingan, tidak akan ada salahnya. Begitu patung Buddha giok Qin Haodong muncul, patung Buddha giok Chu Xuanming menjadi begitu tidak berarti. Tidak peduli dari segi bahan atau seni ukiran, itu lebih baik daripada patung Chu Xuanming. Patung Buddha giok ini adalah Raja Giok yang dibawa Qin Haodong dari Myanmar. Patung ini ditinggalkan di kota Jiangnan dan dipahat oleh Su Haichuan dan putranya. Patung ini baru saja selesai dibuat dan dikirim ke ibu kota. Qin Haodong melirik Chu Xuanming yang tertegun dan bertanya, "Bagaimana, apakah patung Buddha giokku lebih baik dari milikmu?" Chu Xuanming tersadar dan raut wajahnya tampak serakah. Dia berkata, "Ya, itu bisa dianggap sebagai kompensasi atas patung Buddha giokku." Begitu dia selesai berbicara, banyak tamu menjadi gempar. Orang ini benar-benar tidak tahu malu, patung Buddha giok ini setidaknya bernilai miliaran yuan, jauh lebih bagus daripada miliknya. Benar sekali, itu adalah patung Buddha giok tertinggi, apa bedanya dengan patungnya, itu tidak ada apa-apanya. Dia sangat keras kepala sampai bisa mengucapkan kata-kata seperti itu. Bukankah ini penipuan? Qin Haodong mendongak dan melihat sekeliling. Dia menatap Chu Sanhe,
yang terdiam di sampingnya. Dia berkata dengan dingin, patung Buddha giok ini awalnya adalah hadiah yang aku persiapkan atas nama ibuku hari ini. Jika keluarga Chu memperlakukanku dengan sopan dan membuat ibuku merasakan nilai kasih sayang keluarga, maka patung Buddha giok ini akan diberikan kepadamu. Tapi seperti yang kau lihat, bagaimana keluarga Chu memperlakukan ibuku dan aku sejak kami memasuki aula. Apakah wanita tua yang kejam ini mengakui ibuku sebagai putrinya? Meskipun kamu terlihat sopan, itu bukan bentuk kasih sayang keluarga, kamu hanya takut dengan kekuatanku. Oleh karena itu, keluarga Chu sama sekali tidak pantas mendapatkan patung Buddha giokku. Aku akan membawanya kembali ke sekte Tang kita. Ketika para tamu melihat patung Buddha giok ini, mereka langsung tahu bahwa patung itu bernilai setidaknya miliaran yuan. Saat ini, mereka semua merasa kasihan pada keluarga Chu. Sayang sekali keluarga Chu tidak tahu bagaimana menghargai berkat, dengan putri yang baik dan cucu yang baik. Bagaimana mereka bisa memperlakukan mereka seperti ini, mereka menuai hasil dari tindakan mereka. Wanita tua itu benar-benar tidak masuk akal, dia tidak memiliki rasa sayang keluarga terhadap putrinya, bukankah dia ibu kandungnya? Dia tidak hanya tidak masuk akal, tetapi juga kejam, dia ingin menyakiti anak kecil yang imut tadi, kecenderungannya lebih menyukai anak laki-laki daripada anak perempuan benar-benar menjijikkan. Mendengar diskusi ini di sekitar mereka, para pemimpin keluarga dari 6 keluarga besar lainnya semuanya senang. Baru saja, Qin Haodong membantu keluarga Chu untuk menciptakan master kekuatan tertinggi tingkat 9 yang baru. Mereka masih sangat gugup. Mereka takut bahwa dengan dukungan Sekte Tang, keluarga Chu akan lebih unggul dari keluarga besar lainnya, tetapi sekarang tampaknya tidak perlu khawatir tentang itu. Keluarga Chu cukup bodoh untuk memperlakukan Chu Xuanyu dan putranya dengan sangat buruk. Chu Sanhe juga menyadari keseriusan masalah tersebut dan buru-buru berkata, Haodong, apa yang kamu katakan sebenarnya salah paham. Kesalahpahaman, bagaimana bisa ada kesalahpahaman? Qin Haodong berkata, patung Buddha giok ini rusak, wanita tua itu tidak bertanya apa-apa, tetapi percaya apa yang dikatakan keluarga Chu, putriku ingin membela diri, tetapi dia tidak memberinya kesempatan sama sekali, apakah ini kesalahpahaman? Chu Xuanming berkata, sebenarnya, putrimulah yang memecahkan patung Buddha giok ini, tidak ada yang perlu dijelaskan. Qin Haodong menatapnya dengan tatapan dingin, lalu melambaikan tangannya untuk meminta anggota keluarga yang menjaga hadiah itu datang. Dia langsung menggunakan manipulasi pikiran dan bertanya, ceritakan kepada kami bagaimana patung Buddha giok ini bisa rusak. Anggota keluarga itu berkata, itu Tuan Muda Yuliang, dia selalu mengendarai skuternya ke sini, kami sudah mencoba menghentikannya beberapa kali, tetapi kami gagal, pada akhirnya, dia menabrak patung Buddha giok dan memecahkannya, gadis kecil itu dianiaya. Qin Haodong menatap Chu Yuliang yang ada di sampingnya dan bertanya, katakan padaku yang sebenarnya, siapa yang memecahkan patung Buddha giok itu? Chu Yuliang berkata, aku yang merusaknya, tapi aku takut dihukum, kakek dan ayah sangat membenci ayah gadis kecil itu, jadi aku bilang itu dia. Sambil melirik Jin Xiuying yang telah terkena titik akupuntur, dia menoleh ke arah Chu Sanhe dan berkata, apakah kamu mendengarnya, apakah ini salah paham? Chu Sanhe tidak bisa berkata apa-apa. Saat ini, dia membenci putranya yang sangat mengecewakan. Ketika dia berpikir tentang bagaimana menyelamatkan situasi di depannya, dia mendengar Chu Xuanming berteriak histeris, Qin Haodong, bagaimana kamu bisa begitu sombong? Jangan berpikir bahwa hanya karena kamu memiliki beberapa guru, Sekte Tangmu akan menjadi keluarga besar, biarkan aku katakan kepadamu, kekuatan keluarga besar berada di luar imajinasimu, hari ini, aku akan memenjarakanmu. Begitu dia mengatakan ini, para guru dari 6 keluarga besar lainnya hampir tertawa terbahak-bahak. Mereka sangat senang melihat keluarga Chu dan Sekte Tang resmi berselisih satu sama lain. Pada saat ini, 4 atau 5 polisi berseragam masuk dari luar. Setelah masuk, mereka bertanya, siapa Qin Haodong? Benar. Jawab Qin Haodong, lalu menatap Chu Xuanming dan berkata sambil mencibir, sepertinya kamu sudah lama berencana untuk berurusan denganku. Chu Xuanming berkata dengan bangga, hari ini aku akan memberimu pelajaran, aku akan memberitahumu bahwa orang hanya bisa tertawa terbahak-bahak jika mereka punya banyak akal. Qin Haodong tersenyum tipis dan berkata, baiklah, kalau begitu aku akan belajar darimu. Saat itu, polisi-polisi itu berjalan ke arah Qin Haodong. Polisi setengah baya yang memimpin berkata, saya Gao Feng, wakil kapten regu kriminal di distrik timur ibu kota. Ada yang melaporkan bahwa Anda dengan sengaja menyebabkan kematian seseorang. Mohon bekerja sama dengan kami agar kami dapat melakukan penyelidikan. Setelah mendengar perkataan Gao Feng, yang lainnya tiba-tiba terdiam. Jika pembunuhan yang disengaja itu nyata, Qin Haodong benar-benar akan dipenjara seumur hidup. Senyum mengejek muncul di wajah para penguasa dari 6 keluarga besar lainnya. Menggunakan kekuatan polisi dalam pertempuran antar keluarga adalah tindakan tercela. Mereka benar-benar tidak tahu apakah Chu Xuanming sudah gila. Bagaimana mungkin dia berpikir bahwa cara bodoh seperti itu adalah cara yang cerdik? Qin Haodong sama sekali tidak panik.
Dia berkata dengan tenang, petugas, siapa yang saya bunuh, siapa saksinya? Sebelum Gao Feng sempat berbicara, Chu Xuanming berteriak, kau membunuh Tuan Yuan Tianren di pesta pertunangan keluarga Qi. Qin Haodong menatapnya dengan dingin dan berkata, apakah kamu melihatku membunuhnya? Mendengar apa yang dia katakan, Gao Feng juga menoleh untuk melihat Chu Xuanming. Meskipun aku tidak melihatnya, banyak orang yang hadir melihatnya. Chu Xuanming menunjuk ke para master dari 6 keluarga besar lainnya di sebelah Qin Haodong dan berkata, kamu melihatnya dengan mata kepalamu sendiri saat itu. Gao Feng menatap Han Wuji yang paling dekat dengannya dan bertanya, Tuan, apakah Anda menyaksikannya dengan mata kepala Anda sendiri saat itu? Yuan Tianren memang sudah mati, aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Tepat ketika semua orang merasa gugup dan mengira Han Wuji akan bersaksi melawan Qin Haodong, dia tersenyum dan berkata, tapi dia meninggal karena serangan jantung mendadak. Itu tidak ada hubungannya dengan Tuan Qin. Setelah berkata demikian, dia melirik Chu Xuanming. Dia berpikir dalam hati, aku hanya ingin sekali menjilat Sekte Tang, bagaimana mungkin aku bisa sebodoh dirimu. Kemudian, 5 guru tua lainnya juga berdiri untuk bersaksi, membuktikan bahwa kematian alami Yuan Tianren tidak ada hubungannya dengan Qin Haodong. Kamu berbohong, kamu melindungi Qin Haodong. Meskipun Chu Xuanming adalah seorang yang licik, dia masih salah menilai tindakan para master dari 6 keluarga besar lainnya. Dia mengira bahwa selama dia menonjol, para master dari 6 keluarga besar pasti akan menyerang Qin Haodong bersamanya. Namun, dia telah salah membaca situasi sepenuhnya. Yang tidak dia ketahui adalah bahwa setelah insiden dengan Yan Feifei terakhir kali, jika bukan karena keyakinan penuh akan kemenangan, ke-6 keluarga itu pasti tidak akan memiliki keberanian untuk menghadapi Qin Haodong secara langsung. Jantung Chu Xuanming berdebar kencang. Ia menoleh ke arah ayahnya, Chu Sanhe, dan berteriak pada Gao Feng, ayahku melihat Qin Haodong membunuh Yuan Tianren dengan matanya sendiri, ia menceritakannya kepadaku, ia bisa bersaksi. Setelah dia selesai berbicara, mata semua orang terfokus pada Chu Sanhe. Wajah Chu Sanhe pucat pasi. Yang diinginkannya hanyalah mencekik putranya yang tidak berguna itu. Bukankah ia ingin membuat ayahnya mendapat masalah? Bab 720 Tuan Paviliun Xuanyuan. Karena dia begitu yakin bahwa Qin Haodong telah membunuh seseorang, Chu Xuanming tidak menggunakan koneksi apapun. Gao Feng menangani kasus ini secara tidak memihak. Dia memandang Chu Sanhe dan berkata, Tuan Chu, apakah itu benar, apakah Anda melihat Qin Haodong membunuh seseorang dengan sengaja? Tidak, saya juga melihat dengan mata kepala sendiri bahwa kematian mendadak Yuan Tianren disebabkan oleh serangan jantung, itu tidak ada hubungannya dengan Tuan Qin. Chu Sanhe memberikan jawaban yang sangat positif dan kemudian berkata, Pak Polisi, anak saya minum terlalu banyak, jangan dengarkan omong kosongnya, lebih baik Anda kembali saja. Seperti para guru dari 6 keluarga besar lainnya, dia tidak menyangka bahwa Chu Xuanming dapat menjatuhkan Qin Haodong. Tentu saja, dia tidak akan berusaha sekuat tenaga untuk membuktikannya. Gao Feng tahu bahwa ini adalah keluarga Chu, keluarga besar di ibu kota dan dia tidak berani menyalahkan Chu Xuanming atas pelaporan kasus yang salah. Dia berbalik dan berkata kepadanya dengan sopan, Tuan Chu, sepertinya ada kesalahpahaman, jika Anda tidak punya bukti, saya harus kembali saja. Chu Xuanming berkata dengan cemas, petugas Gao, Anda tidak bisa pergi, saya mengatakan yang sebenarnya, Qin Haodong memang membunuh Yuan Tianren, tetapi orang-orang ini takut padanya, tidak ada yang berani berdiri dan bersaksi. Gao Feng melirik Qin Haodong dan kemudian menatap para kepala keluarga dari beberapa keluarga besar yang duduk di sebelahnya. Dia bukan polisi baru di ibu kota. Meskipun dia bukan ahli bela diri, dia tahu bahwa orang-orang tua ini adalah kepala keluarga kaya dan berkuasa di ibu kota. Bahkan direkturnya tidak akan berani menyinggung mereka, jadi bagaimana mungkin mereka diancam oleh pemuda yang sangat biasa ini? Dia tidak mencium bau alkohol pada Chu Xuanming. Jika bukan karena kekuatan keluarga Chu, dia benar-benar ingin menangkap orang ini dan membawanya kembali untuk tes darah. Dia ingin melihat apakah dia telah menggunakan narkoba dan mengapa dia mengoceh begitu liar. Gao Feng berkata dengan sabar, Tuan Chu, kami polisi butuh bukti untuk menangani kasus, hubungi saya jika Anda sudah punya bukti yang sebenarnya. Setelah itu, dia hendak pergi. Chu Xuanming meraih lengannya dan menunjuk kedua anggota keluarga yang terluka di sebelahnya. Dia berkata, petugas Gao, bahkan jika masalah itu tidak masuk hitungan, saya punya kasus lain terhadap Qin Haodong, dia baru saja melukai 2 anggota keluarga saya. Kedua anggota keluarga itu telah dilempar terbang oleh Qin Haodong. Wajah mereka hitam dan biru. Memang ada memar di tubuh mereka. Qin Haodong mengerutkan kening. Tampaknya Chu Xuanming bertekad untuk bertarung dengannya sampai akhir, tetapi dia tidak ingin membuang waktu seperti ini. Dia berkata kepada Gao Feng, petugas, silakan kembali, bahkan jika aku benar-benar membunuh seseorang, itu bukan urusanmu. Gao Feng terdiam. Mengapa orang-orang dari keluarga besar ini berbicara dengan samar-samar?
Dapat dimengerti jika Chu Xuanming berbicara omong kosong, tetapi mengapa pemuda ini juga tidak masuk akal. Tepat saat dia hendak mengatakan sesuatu, Qin Haodong tiba-tiba memberinya sebuah sertifikat. Ketika melihat sertifikat ini, Gao Feng terkejut. Sebagai wakil kapten unit polisi kriminal, dia berbeda dengan polisi di tempat lain. Dia menaruh perhatian khusus pada sertifikat khusus semacam ini. Dia mengambil sertifikat itu dari tangan Qin Haodong, memeriksanya dengan saksama, dan mengembalikannya dengan kedua tangan. Kemudian dia memberi hormat dan berkata dengan hormat, "Maaf, Tuan Qin, maaf telah mengganggu Anda, saya akan kembali sekarang." Setelah itu, dia melambaikan tangannya ke arah polisi di belakangnya. Mereka meninggalkan ruang perjamuan dengan tergesa-gesa dan mengabaikan Chu Xuanming. Orang-orang yang hadir kebingungan. Mereka tidak tahu jenis sertifikat apa yang membuat polisi bersikap begitu hormat. Qin Haodong berbalik dan berkata kepada Chu Xuanming sambil mencibir, "Apalagi yang ingin kau katakan, aku masih menunggumu untuk memberiku pelajaran." Meskipun jaraknya sangat jauh sehingga orang lain tidak dapat melihat sertifikat Qin Haodong dengan jelas, Chu Xuanming berdiri di sampingnya. Dia dapat melihat dengan jelas 3 karakter Paviliun Xuanyuan yang tertulis di atasnya. Setelah beberapa saat kebingungan, dia tertawa lagi dan berkata, "Qin Haodong, jangan berpikir bahwa aku tidak bisa melakukan apapun kepadamu hanya karena kamu adalah anggota Paviliun Xuanyuan. Hari ini, aku telah menyiapkan beberapa hidangan besar untukmu, karena polisi tidak dapat melakukan apapun kepadamu, maka kamu harus berhati-hati dengan kasus-kasus selanjutnya." Melihat bahwa dia terus-menerus menargetkan Qin Haodong, Chu Sanhe berkata dengan marah, "Apa yang kamu lakukan? Kembalilah dan kurung dirimu, jangan main-main lagi." "Ayah, jangan khawatir, aku pasti bisa mengalahkan Qin Haodong hari ini." Chu Xuanming berteriak dengan marah, memangnya kenapa kalau dia anggota Paviliun Xuanyuan? Di usianya, dia paling-paling hanya bidak catur, aku mengundang pemimpin Paviliun Xuanyuan, hari ini, aku harus membuatnya kehilangan reputasinya dan mati tanpa tempat pemakaman. Setelah dia selesai berbicara, ekspresi wajah para master keluarga dari 7 keluarga besar berubah. Bagaimana mungkin keluarga yang tinggal di ibu kota tidak tahu tentang Paviliun Xuanyuan? Itu adalah eksistensi tertinggi di Departemen Khusus Huaxia. Ada begitu banyak master yang menahan semua orang di dunia seni bela diri di Huaxia. Tuan Paviliun Xuanyuan bahkan lebih mulia. Dia tidak memiliki banyak kontak dengan keluarga besar. Bagaimana mungkin Chu Xuanming mengundangnya? Pada saat ini, terjadi keributan di pintu aula. Semua orang menoleh dan melihat seorang wanita berpakaian putih masuk. Wanita itu berambut panjang dan mengenakan gaun putih panjang. Ia membawa pedang di punggungnya dan wajahnya yang secantik peri tampak sangat anggun. Wanita berpakaian putih itu melangkah ke aula, selangkah demi selangkah. Semua orang terkejut saat mengetahui bahwa kakinya tidak menyentuh tanah, tetapi dia benar-benar berjalan di udara. Ekspresi wajah semua murid dari keluarga besar berubah drastis pada saat yang sama. Dia adalah seorang santo. Setelah melihat wanita berpakaian putih itu, Chu Xuanming segera berlari ke arahnya dengan gembira dan berkata, "Tuan, Anda akhirnya di sini. Saya sudah memberitahu Anda bahwa pria bernama Qin Haodong ini adalah orang yang terlibat dengan Sekte Kegelapan." Baru beberapa hari yang lalu, di pesta pertunangan keluarga Qi, seseorang melihat wanitanya, Nalan Wuxia, menggunakan tangan iblis surgawi dari Sekte Kegelapan. Berita itu benar adanya. Tidak ada reaksi dari orang-orang biasa kali ini, tetapi ekspresi para kepala keluarga dari 7 keluarga besar sangat berubah. Mereka semua mengenal wanita berjubah putih di depan mereka. Dia adalah pemimpin Paviliun Xuanyuan, sekaligus guru besar rumah pedang Qihang, Xuanyuan Lige. Sebelumnya, Yan Feifei hanya bisa dianggap sebagai guru teratas di antara 7 keluarga besar di ibu kota. Sedangkan untuk Xuanyuan Lige, dia bisa dikatakan sebagai guru teratas di seluruh ibu kota dan bahkan di Huaxia. Mereka juga tahu bahwa rumah pedang Qihang dan Sekte Kegelapan telah menjadi musuh bebuyutan selama bertahun-tahun. Langkah Chu Xuanming dapat dikatakan sangat berbahaya. Semua keluarga besar dan Paviliun Xuanyuan tidak pernah mencampuri urusan satu sama lain. Namun, jika mereka melampiaskan kemarahan mereka pada Sekte Tang karena Sekte Kegelapan, bahkan jika Sekte Tang memiliki seorang Sein, Yan Feifei, akan sulit bagi mereka untuk lolos dari nasib kehancuran. Chu Xuanyu juga tahu tentang Paviliun Xuanyuan, tetapi dia tidak tahu tentang hubungan antara Qin Haodong dan Paviliun Xuanyuan. Ketika dia melihat Tuan Paviliun Xuanyuan datang sendiri, dia terkejut dan khawatir untuk putranya. Melihat ekspresi terkejut di wajah semua orang, Chu Xuanming merasa bangga. Tampaknya dia benar-benar telah menemukan titik lemah Qin Haodong. Tidak peduli seberapa kuat Sekte Tang, bisakah ia lebih kuat dari Paviliun Xuanyuan? Tidak peduli seberapa kuat Qin Haodong, bisakah ia lebih kuat dari Paviliun Xuanyuan? Tepat saat dia merasa puas, dia melihat Feng Wu dan Hu Xiaoxian melangkah keluar. Mereka datang ke Xuanyuan Lige dan berkata dengan hormat, "Tuan, pemimpin Paviliun." Semua orang tercengang. Tidak seorang pun menyangka bahwa ada anggota Sekte Tang yang menjadi anggota Paviliun Xuanyuan.
Feng Wu bahkan adalah murid Suan Yuan Lige. Melihat pemandangan ini, hati semua orang tergerak. Jika kedua wanita ini memohon kepada Qin Haodong, mereka tidak tahu apakah dia akan selamat. Chu Xuanming sedikit gugup. Dia segera berkata, Tuan Paviliun Suan Yuan, Sekte Kegelapan adalah musuh besar Huaxia. Tolong jangan biarkan orang ini pergi. Saat dia masih berbicara, sebuah kejadian mengejutkan terjadi. Suan Yuan Lige melangkah di depan Qin Haodong, membungkuk dan berkata, senang bertemu denganmu, Tuan Qin. Demi menjaga kerahasiaan identitas guru suci, dia tidak memanggil Qin Haodong dengan sebutan guru suci di muka umum, namun ekspresi hormatnya tidak berubah sedikitpun. Tak seorang pun bisa tetap tenang. Para master dari 7 keluarga besar tiba-tiba berdiri seolah-olah pantat mereka terbakar. Mereka tidak percaya apa yang terjadi di depan mereka. Ya Tuhan, apa yang kulihat? Tuan Paviliun Suan Yuan membungkuk pada seorang pemuda, apa yang sebenarnya terjadi? Bung, apakah aku sedang bermimpi? Suan Yuan Lige benar-benar menyapa pemuda itu. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah orang ini palsu? Apakah dia aktor sementara yang diundang oleh Qin Haodong? Omong kosong, kau tidak dapat menemukan aktor sementara yang dapat berjalan di udara. Bisakah kau menyamar sebagai orang suci? Selain itu, siapa yang berani berpura-pura menjadi pemimpin Paviliun Suan Yuan? Bukankah dia mencari kematian? Qin Haodong masih duduk di sana dengan tenang. Dia melambaikan tangannya dan berkata, silakan duduk, Tuan Suan Yuan. Suan Yuan Lige berkata dengan hormat, dengan adanya Tuan Qin di sini, saya tidak berani duduk. Melihat Suan Yuan Lige begitu menghormati Qin Haodong, para master dari 7 keluarga besar terkejut. Chu Sanhe tercengang. Apa yang terjadi di dunia ini? Siapakah cucunya? Mungkinkah dia adalah seorang abadi yang telah turun ke dunia manusia? Kemungkinan besar tidak ada orang lain di seluruh Huaxia yang bisa begitu dihormati oleh pemimpin Paviliun Suan Yuan. Qin Haodong berkata kepada Suan Yuan Lige, Tuan Suan Yuan, mengapa Anda ada di sini? Apakah ada masalah? Suan Yuan Lige berkata, keluarga Chu melaporkan bahwa kamu terlibat dengan Sekte Kegelapan. Aku merasa ada seseorang yang mencoba menimbulkan masalah untukmu, jadi aku datang untuk melihatnya. Apakah kamu butuh bantuanku untuk menyelesaikannya? Setelah Suan Yuan Lige selesai berbicara, Chu Xuanming merasa pusing. Kakinya lemas dan dia jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk. Awalnya, dia telah merencanakan semua ini dengan sangat hati-hati. Dia menggunakan Sekte Kegelapan sebagai umpan untuk mengundang pemimpin Paviliun Suan Yuan dan kemudian dia akan menjebak semua orang dari Sekte Tang. Tidak hanya Qin Haodong, tetapi juga Nalan Wuxia dan yang lainnya tidak dapat lolos dari kematian. Namun setelah pertimbangan yang saksama ini, dia tidak menyangka bahwa Suan Yuan Lige mengenal Qin Haodong dan bahkan bersikap seperti pelayan di hadapannya. Alasan mengapa dia berjanji untuk datang adalah karena dia ingin berurusan dengannya. Adakah yang lebih tragis dari ini? Lupakan saja, aku akan menanganinya sendiri. Qin Haodong melambaikan tangannya dan meminta Suan Yuan Lige untuk minggir. Kemudian dia berkata kepada Chu Xuanming, Tuan Chu, rangkaian rencanamu bagus, apakah kamu punya trik lain? Melihat Suan Yuan berdiri dengan hormat di belakang Qin Haodong, Chu Sanhe menghela nafas dalam hatinya. Putranya yang pintar sudah tamat dan dia juga telah menyebabkan kerugian bagi seluruh keluarga Chu. Dia takut keluarga Chu akan disingkirkan dari ibu kota hari ini. Para guru dari 6 keluarga lainnya duduk di sebelahnya. Mereka diam-diam senang karena mereka terus-menerus merevisi perkiraan mereka tentang kekuatan Qin Haodong selama periode waktu ini. Hari ini tampaknya mereka masih meremehkan pemuda di depan mereka. Tampaknya mulai sekarang, Sekte Tang akan mendapatkan penghormatan terbesar dari semua orang. Kekuatan lain tidak akan mampu menggerakkan Sekte Tang sama sekali. Belum lagi kekuatan Sekte Tang, Paviliun Suan Yuan sendiri sama sekali tidak ada bandingannya dengan yang lain. Setelah terkejut, Chu Xuanming bangkit dari tanah dan berteriak dengan ekspresi galak, Qin Haodong, jangan kira kau bisa menang, aku katakan padamu. Qin Haodong mencibir dan berkata, apakah kau akan memberitahuku bahwa teh itu beracun dan memintaku untuk berlutut dan memohon belas kasihan? Chu Xuanming, yang baru saja menutup mulutnya, tiba-tiba membuka mulutnya lagi dan bertanya dengan ngeri, kau sudah mengetahuinya. Qin Haodong meminum teh di depannya, lalu menatapnya dan berkata, saya harus mengatakan bahwa pikiranmu sangat mendalam, tetapi ada pepatah terkenal di Huaxia, dikatakan bahwa jika Anda mengenal diri sendiri dan musuh Anda dapat memenangkan 100 pertempuran. Saya juga memiliki nama panggilan Medical Sage, racun Anda tidak berguna bagi saya. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sarekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Oleh karena itu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lainnya ke depannya. Sekiranya ada kebutuhan buat subback, silakan inbox Mimin atau tuliskan di kolom komentar. Mimin dulukan dengan ucapan terima kasih.